Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Guru kelas 6 yang Bapak banggakan beserta operator yang Bapak banggakan, dan tak lupa anak-anakku yang Bapak cintai, dan alhamdulillah hari ini kalian semua bisa mengikuti pembelajaran matematika meskipun dengan menggunakan Zoom. Sholawat serta salam mari kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anakku yang Bapak banggakan dan yang Bapak cintai, untuk hari ini Bapak mohon untuk fokus terlebih dahulu dalam pembelajaran matematika, karena 2 hari ini, Zoom 2 hari ini, Kamis dan Jumat, itu akan difokuskan ke latihan-latihan soal persiapan PAS atau penilaian akhir semester yang akan diselenggarakan sebentar lagi. Makanya Bapak harapkan tolong persiapkan catatannya, buku maupun pensil untuk mencatat hal-hal yang perlu dicatat oleh kalian semua. Dan alhamdulillah yang hadir juga sudah melebihi setengah, yaitu 75 orang. Jadi kita langsung saja dimulai untuk pembelajaran matematikanya. Dan yang perlu diketahui bersama oleh anak-anakku bahwa pada Zoom 2 hari ini Bapak akan bagi menjadi 2, yaitu 15 soal untuk hari ini dan 15 soal untuk besok. Ya. Jadi yang tidak hadir hari ini berarti anak-anak tidak menyimak 15 soal pertama. Nah, sedangkan besok Bapak akan melanjutkan soal ke nomor berikutnya. Ya, ke nomor 16. Berarti hari ini kita akan membahas soal dari nomor 1 sampai nomor 15. Ya, jadi dimohon untuk menyimak video atau Zoom kali ini. Baik, langsung saja mulai. Bapak akan share screen untuk Oke. Kelihatan semuanya? Kelihatan? Kasih jempol dong, kelihatan enggak? Ya. Nah, gitu, kasih jempol supaya Bapak tahu. Oke. Tolong disimak baik-baik soalnya. Lebaran Idul Fitri adalah nama lain dari Hari Raya umat Islam. Nggak usah ditulis soalnya ya, nggak usah ditulis. Kamu simak baik-baik aja caranya. Atau yang Bapak bicarakan itu tolong dipahami atau disimak. Jadi selama Idul Fitri ini, pihak kepolisian memprediksi akan ada lonjakan pemudik H-10. Berarti H-10 ini dibaca A positif 10, negatif 10, C negatif positif 10, D positif negatif 10. Nah, ini kan sangat mudah nih. Kalian pasti bisa menebak langsung. Jika ada tanda negatif atau strip kayak gini, atau means, berarti itu dibaca dalam hal matematikanya yaitu negatif. Berarti jawaban nomor 1 adalah negatif 10. Ingat ya, soal yang Bapak kasih hari ini mirip atau persis dengan yang nanti PAS. Cuman, ada cumanya nih. Cuman akan Bapak ganti angka-angkanya. Contoh misalnya di sini 10, berarti nanti
di ulangannya nggak 10, mungkin dirubah jadi 7, 4, 5, atau berapa. Yang penting kalian fokus untuk pembelajaran hari ini. Oke, ingat-ingat ya. Jadi jika ada lambang seperti ini, ya, strip, berarti itu tandanya negatif 10. Ya. Kalau positif kan tandanya kan kayak gini. Salah. Nah, ini kan positif. Nah, atau kalau di matematikanya positif itu kan biasanya tidak dimunculkan tandanya. Ya, tidak dimunculkan tandanya. Oke. Nomor 2. Bisa dilihat. Rina memberikan bantuan kepada Denny dengan meminjamkan uang 300.000 untuk biaya berobat ibunya. Bilangan bulat yang sesuai adalah meminjamkan. Berarti kalau meminjamkan itu apa? Menambah atau justru mengurangi? Nah, kalau meminjamkan berarti istilahnya yaitu apa? Negatif. Uang kita terpinjam. Ya. Uang kita terpinjam. Berarti uang kita berkurang. Nah, negatif. Berarti jawabannya adalah negatif 300.000. Kenapa negatif? Karena meminjamkan, ya, meminjamkan uang. Oke, lanjut. Nomor 3. Bilangan-bilangan berikut yang urutan bilangan terkecil. Ya, bisa dilihat. Ingat, yang namanya bilangan terkecil itu berarti negatif. Kalau, ya, contoh lihat di sini. Di sini ada angka 4. Tetapi 4-nya 4 negatif. Bukan berarti dia lebih besar, tetapi justru semakin tinggi atau semakin besar angka negatifnya, berarti nilainya semakin kecil. Ya, mau itu negatif 1.000, mau itu negatif 10.000, berarti itu semakin kecil karena ada tanda negatif di sana. Ya. Jadi jawabannya adalah C. Negatif 4, negatif 3, dan negatif 2. Coba kalau yang ini, yang A. 3 kan besar dibandingkan dengan negatif 2. Ya berarti salah. Coba yang B. 4. 4 itu lebih besar dibandingkan negatif 3. Itu juga salah. Ya, nah yang benar adalah yang C. Negatif 4, negatif 3, dan negatif 2. Torik, jangan coret-coret, Torik. Jangan coret-coret. Ya, jadi jawabannya adalah C, negatif 4, negatif 3, dan negatif 2. Oke. Berikutnya. Nomor 4. 6 titik-titik negatif 9. Tanda yang tepat untuk mengisi titik-titik adalah, tadi kata Bapak, semakin besar angka negatifnya, maka semakin kecil nilainya. Nah, di sini 9 nih. 9 ini bukan berarti dia lebih besar dibandingkan 6. Kenapa? Karena ada tanda negatifnya di situ. Berarti 6 ini tandanya lebih besar dibandingkan negatif 9, atau nilainya lebih besar dibandingkan negatif 9. Berarti kalau lebih besar yang mana nih tandanya nih? Kalau yang A kan tandanya sama dengan.
Kalau yang B itu tandanya lebih kecil. Nah, kalau yang apa namanya? Kalau yang C baru itu tandanya lebih besar. Jadi jawabannya C, yaitu 6 lebih besar dibandingkan negatif 9. Oke, itu nomor 4. Nomor 5. Lihat. Negatif 15 ditambah negatif 5. Ya, negatif 15 ditambah negatif 5. Ya, bagaimana cara mengisinya? Oke, perhatikan. Negatif 15 ditambah negatif 5. Oke. Di awal pembelajaran, kalian sudah mengetahui bahwa jika ada bertemu dengan ini, maka akan berubah menjadi negatif. Berarti negatif 15 dikurangi 5. Nah, negatif 15, negatif 5. Berarti jawabannya adalah berapa? Ayo. A negatif 20. B 20. Negatif 15. 15. 10. Negatif 10. Atau 10. Nah, kalian pasti jawabannya yang ini. Nah, negatif 20. Negatif 20. Oke, kembali lagi. Oke, berarti jawabannya adalah negatif 20. Ya, itu adalah jawaban nomor 5. Oke, ingat-ingat nih, awas. Ini besok angkanya akan Bapak rubah sedikit. Angkanya doang ya, bukan apa namanya, bukan tanda-tanda kayak gini ya, tetapi angkanya akan Bapak rubah sedikit. Jadi untuk kalian semua kalau yang mencatat cara-caranya atau yang memahami isi pembicaraan Bapak, pasti besok nilainya bagus karena memang mengikuti dari awal sampai selesai. Oke, nomor 6. 5 dikali, boleh kalau mau sambil dicatat boleh. 5 dikali negatif 7. Ya. 5 dikali negatif 7. Nah, bisa dilihat. Di awal juga Bapak udah kasih tahu. Di sini ada perkalian. Nah, di sini ada perkalian ya. Nah, tetapi langkah pertama kalian harus tahu dulu tandanya atau statusnya. Status dari soal ini itu apa? Positif apa negatif? Caranya kalian belah nih menjadi 2. Ada kiri dan kanan. Jika, nah lihat. Nah, yang Bapak lingkar ini, yang sebelah kiri mah ada negatifnya, yang sebelah kanan mah nggak ada negatifnya. Jika salah satu ada angka negatifnya, maka statusnya di sini adalah negatif. Kecuali dua-duanya itu ada negatifnya. Nah, di sini negatif, baru jawabannya akan
positif. Ya. Karena di sini nggak ada negatifnya, berarti di sini pun negatif hasilnya. Nah, kalau sudah tahu statusnya nih, kalian baru deh dikali 5 dikali 7. Jawabannya adalah berapa? Bentar. 3. Kok gini? Berarti 35. Ya. Jadi jawabannya adalah negatif 35. Oke, balik lagi ke sini. Mana negatif 35 itu yang mana jawabannya? Berarti jawabannya adalah yang A, negatif 35. Oke. Itu nomor 6. Sekarang lanjut ke nomor 7. Nah, lihat nomor 7 nih. Masjid Istiqlal merupakan masjid terbesar di Asia Tenggara. Masjid Istiqlal bertingkat memiliki 8 lantai. Ali naik ke lantai 5. Kemudian turun 3 lantai. Dan naik lagi 4 lantai. Posisi Ali sekarang ada di lantai. Nah, ini berarti masih sama materinya dengan yang awal. Tinggal hitung aja nih anak-anak. Ya. Lantai kelima nih. Ya. Kemudian turun, berarti dikurang. 5 dikurang 3. Berapa? 2 kan? Nah, si Ali ada di posisi 2 nih. Tapi dia naik lagi 4 lantai. Berarti 2 tambah 4. Ada di posisi berapa si Ali sekarang? Ayo, 2 tambah 4. Jawabannya adalah 6. Oke. Ini yang nyoret-nyoret siapa lagi nih? Oke, lanjut. 24 dikali 33 ditambah 24 kali 28 ditambah sama dengan 24 kali 33 tambah 28. Oke. Jika ada soal seperti ini, pertanyaannya operasi hitung apakah ini? Nah, kan ada 3 operasi hitung ya yang diajarin di awal. Ada komutatif, ada asosiatif, ada distributif. Berarti ini nggak masuk nih, ini salah nih. Nah, pertanyaannya, ini termasuk sifat apa? Kalau komutatif itu artinya pertukaran. Kalau asosiatif itu artinya pengelompokan. Kalau distributif itu artinya penyebaran. Nah, bisa dilihat deh. Ini kan punya rumusnya nih, punya rumus masing-masing. Ya. Berarti kalau ini tuh disebar. Tuh lihat, 24 dikali 33 tambah 28. Berarti jika disebar, berarti operasi hitung apa? Operasi hitung penyebaran. Soalnya rumusnya aja di sini ya, A kali B tambah C sama dengan
A kali B ditambah A kali C. Nah, karena rumusnya pun seperti ini. Untuk yang penyebaran. Oke, jadi jawabannya adalah distributif. Lanjut. Nomor 9. Huda, jangan coret-coret Huda, nih ngalangin nih. Duh. Yang termasuk operasi hitung asosiatif. Asosiatif tadi apa artinya? Di atas. Asosiatif artinya adalah pengelompokan. Ya. Berarti yang mana pengelompokan? Pengelompokan kan rumusnya gini nih, rumusnya. A tambah B tambah C. Salah. Nah kan gini ya. Sama dengan A tambah B tambah C. Nah lihat rumusnya aja kan kayak gini. Nih. Salah. Nah ini kan rumusnya. Rumus asosiatif. Berarti yang mana yang sama dengan rumus ini? Yang mana? Oh ini kan beda nih. Masa di sini tambah di sini kali, ini salah. Terus ini juga masa di sini perkalian di sini penjumlahan, itu juga salah. Terus ini penjumlahan tambah penjumlahan. Ya, nah berarti yang ini. Ya, Pak, bedanya sama yang nomor CD gimana? Bisa dilihat. Kalau yang C itu penjumlahan. Kalau yang D itu perkalian. Jadi jawabannya yang mana Pak yang benar? Jika ada rumus seperti ini. Ya udah, kita ikuti aturan aja di sini. Jawabannya adalah C. Nah, ya. Oke, lanjut ke nomor 10. Al 6A. Al 6A Bapak ini nih. Bapak keluarin ya. Pokoknya yang coret-coret Bapak keluarin nih dari Zoom nih. Gak usah ikutan. Terus nomor 10. Jika 200 dikurang 45 sama dengan 2 kali N negatif 45, maka nilai N adalah, nah ini juga gampang nih, ini juga gampang. Ini kalau kalian mau tulis silakan, enggak juga nggak apa-apa, simak aja. Berarti 2 dikali berapa sih? Yang jawabannya bisa jadi 200. 2 dikali, nggak mungkin dong. Ya, 50 dikali 10 itu juga nggak mungkin. Nah, jadi jawabannya adalah C. 2 dikali 100 dikurangi 45. Berarti jawabannya C. Karena 2 kali 100 jawabannya adalah 200. Oke, masuk ke nomor 11. Ini nomor 11 ditulis nih. Ya, ditulis. Apanya cara-caranya? Ada soal 180
dikali 0,5 dibagi 3 dikurang 2. Jawabannya berapa, Pak? Nah, kita hitung bareng-bareng nih ya. Kita hitung bareng-bareng. Oke. 180 kemudian dikali 0,5 kemudian dibagi 3 kemudian dikurang 2 sama dengan, nah kan ini ya soalnya. Yang mana dulu yang kalian harus kerjakan? Perkalian dulu, pembagian dulu, atau pengurangan dulu? Oke, perkalian dulu. 180 dikali 0,5. Awas, kamu jangan nyerah kalau ada koma-komaan. Biasanya nih, kalau ada perkalian koma-komaan, kalian udah nggak bisa gitu, udah nyerah aja enggak. Kalian coba 180 dikali 0,5. Ya. Jawabannya adalah 90. Ya. Berarti ini dulu ya, 90. Kemudian dibagi 3 dikurang 2. Yang mana dulu? Pembagian dulu atau pengurangan dulu? Ya, pembagian 90 dibagi 3 yaitu 30 dikurangi 2. Jadi jawabannya 28. Nah, awas. Besok di ulangan angka ini akan Bapak rubah sedikit. Ya, akan Bapak rubah sedikit, tetapi caranya sama. Awas, makanya kalau dicatat pasti nanti pas ulangan pun bisa. Oke. Itu nomor 10 ya. Nomor 10. Nomor 11. Berapa sih tadi jawabannya? 28 ya. Nah. Jadi jawabannya 28. Terus berikutnya. Hasil operasi hitung di atas. Bisa dilihat. 10 dikurangi 5 dikali 4 dikurangi negatif 6. Berapakah jawabannya? Oke, simak baik-baik. Ada soal 10 kemudian dikurang 5 kemudian dikali 4 kemudian dikurang negatif 6. Nah, jika ada pertanyaan kayak gini, mana yang harus didahulukan menurut kalian semua? Yang mana? Ini, atau ini? Nah, yang mana coba? Yaitu tanda kurung. Tanda kurung terlebih dahulu. Jangan 5 kali 4 dulu. 5 kali 4 meskipun perkalian, tetapi kalau ada tanda kurung, maka tanda kurunglah yang harus didahulukan. Berarti 10 dikurang 5. Berapa? 5 dikali 4
Nah, di sini ada tanda nih, dikurangi negatif 6. Nah, mana dulu yang didahulukan sekarang? 5 kali 4 atau 4 dikurang negatif 6? Berapa? Ya, perkalian dulu dong. Perkalian dulu. 5 kali 4. Berapa? 20. Dikurang negatif 6. Di sini ada tanda 2 nih. Nah, negatif bertemu negatif. Maka ini akan berubah menjadi positif. Ya. 20 ditambah 6. Maka hasilnya adalah 26. Nah, jadi hasil dari ini adalah 26. Oke, ada nggak ya jawabannya 26? Kita cek nih. Oh, ada. Jawabannya adalah C, yaitu 26. Oke. Berikutnya. Nah, loh, di sini ada operasi hitung nih. Wah, bahaya. Ya, fokus. Oke, tadi di nomor berapa tuh ya? Bapak udah ngasih tahu tuh. Ada komutatif, ada distributif, dan ada asosiatif. Ya. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah komutatif. Komutatif itu tadi apa artinya? Komutatif itu artinya adalah pertukaran. Ya, kan ada 3. Ada pertukaran, komutatif, ada pengelompokan asosiatif, dan yang ketiga adalah distributif, yaitu penyebaran. Yang ditanyakan adalah komutatif. Nih rumusnya ya, komutatif rumusnya adalah A tambah B tambah C sama dengan C tambah B tambah A. Oke, maka di sini ada yang mirip. Maka jawaban yang mendekati atau yang sesuai dengan kategori sifat komutatif yang mana? Nih komutatif nih. Nih Bapak kasih tanda ya. Nih komutatif. Ya. Ini komutatif. Kemudian ini distributif. Ini distributif. Kemudian ini asosiatif. Ini komutatif. Dan ini asosiatif. Jadi jawabannya adalah 1 dan 4. Awas ya, diperhatikan rumus-rumus dari sifat-sifat. Nanti bisa dicek lagi. Oke, nomor 14. Apa sih yang dimaksud dengan titik pusat lingkaran?
Ya. Kan di bab 3 itu, di bab 3 nih ada banyak nama-nama unsur dari lingkaran. Ya. Ada apa aja? Ada 8 kan ya. Ada tembereng, ada titik pusat, ada juring, busur, ya kan? Terus ada apa? Apotema, ya kan? Nah, itu juga kalian harus dihafal karena ini nanti akan keluar. Tapi yang keluar untuk PAS ternyata titik pusat. Nah, titik pusat ini harus kalian hafal nih. Ya, kalian harus ingat-ingat. Apa sih titik pusat? Titik pusat adalah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran sebagai pusat lingkaran. Berarti jawabannya adalah B, yaitu titik pusat lingkaran. Kalau yang ini apa coba? Garis lurus yang menghubungkan dua titik pada garis lengkung lingkaran. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Yang ini apa namanya? Silakan aktifkan mikrofonnya, kemudian ngomong. Nih, yang ini apa nih? Garis lurus yang menghubungkan dua titik pada garis lengkung lingkaran. Hah? Nih lihat nomor 15 nih, lihat. Garis lurus, berarti garis lurus ditarik nih dari sini. Nih, dari sini. Menuju ke sini. Nah, ini apa nih namanya nih? Ini namanya apa? Aktifin mikrofonnya, ngomong. Ada yang tahu nggak? Ayo, bingung kan? Masa ini baru kemarin bab 3? Coba dibuka bukunya bab 3. Garis yang menghubungkan dua titik pada garis lengkung lingkaran. Apa? Bukan tembereng, bukan. Kalau ini kan busur nih, ini busur. Ini busur ya, yang lengkung gini busur. Nah, kalau yang garis gini namanya tali tali busur. Ya, berarti yang A itu tali busur. Nah, sekarang yang ini. Daerah pada lingkaran yang dibatasi tali busur dan busur lingkaran. Nah, berarti di sini nih. Namanya tembereng. Nah, tembereng itu di sini nih. Nah, daerahnya nih. Ya. Sekarang yang D apa yang D? Jarak pusat lingkaran ke tali busur. Nih. Ini kan pusat lingkaran nih. Ke tali busur. Itu namanya apa? Bingung enggak? Nih, ini kan tengah nih. Ya. Nah, ini ke sini. Nah, itu apa namanya? Nih yang kayak gini apa namanya nih? Woi, aktifin mic-nya yang tahu. Apa? Woi. Yang ini apa nih? Yang ini apa jawabannya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Kok pada diem ya? Kok pada diem? Anissa Napisatus. Aktifin mic-nya. Halo? Ini tuh namanya apotema.
Oke, berarti jawabannya Huda mana? Miftahul Huda. Miftahul Huda kelas 6E. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 15. Perhatikan gambar berikut. Gambar di atas adalah salah satu unsur lingkaran. Unsur lingkaran yang diarsir adalah juring. Nah, ini namanya juring, daerah juring. Ya, bukan tembereng, bukan apotema, bukan diameter, tapi juring. Oke. 15 soal. Sebelum dilanjut, 5 soal lagi ke nomor 20. Jadi untuk hari ini Bapak bonusin deh. Karena banyak sekali ya partisipannya, 81 ya. Oke. Coba aktifkan dulu mic-nya. Halo, halo. Ya, bentar ya. Saya aktifkan dulu mic-nya. Oke. Ais. Bisa? Sekarang bisa? Halo Pak, halo. Bisa. Oke. Langsung berisik. Langsung berisik ya. Dah. Jangan berisik. Jangan berisik. Kalau diaktifin jangan berisik. Dapat rame. Rame kali. Rame banget. Bebas. 15 soal. Sebelum Bapak lanjut untuk hari ini, Bapak tambah 5. Jadi hari ini 20 soal. Dan besok hari Jumat itu dan untuk besok itu 10 soal. Jadi hari ini 20 soal Bapak kasih ya. Jangan ada yang berisik. Bapak tambahin lagi. Giliran suruh chat pada berisik. Udah mulai. Assalamualaikum Pak. Hai. Kan? Kalau sifat asosiasi. Ucap. Halo. Ini dipasang. Kalau sifat asosiatif itu harus penjumlahan. Kami. Tak dulu. Ini masih ada gangguan. Sebentar. Tolong untuk seluruh siswa yang tidak ada berkepentingan untuk bicara atau bertanya kepada Pak Paujan, jangan bersuara terlebih dahulu di
mute dulu mikrofonnya. Jadi dengarkan dulu untuk Papa Ujan penjelasannya. Kecuali nanti setelah ada Papa Ujan memberikan Jadi kepada seluruh siswa untuk bertanya, silakan buka mikrofonnya masing-masing. Pertanyaannya nanti Papa Ujan yang akan menjawab. Nanti juga Papa Ujan yang akan mempersilahkan. Jadi tolong yang enggak berkepentingan jangan dulu bicara. halo. Kedengeran? Kedengeran, Pak. Kedengeran. Kemudian jangan ada yang coret-coret. Kemudian jangan ada yang coret-coret ya. Kedengeran, Pak. Apa Pak Jangan ya? ada yang coret-coret. Ya. Kedengeran. Iya, jangan ada yang coret-coret ya. Tadi ada yang bertanya, apakah asosiatif, awas ya jangan ada yang ngobrol ya. Apakah asosiatif berlaku hanya untuk penjumlahan? Itu jawabannya tidak ya. Asosiatif juga bisa berlaku terhadap perkalian. Berarti yang tadi pun sebenarnya bisa antara C sama D ya. Mungkin itu ada kesalahan penulisan atau pengetikan. Jadi untuk asosiatif itu bisa berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Makanya jika kalian dibawa bukunya itu sudah sangat jelas di halaman 44 ada. Di halaman 44 rumus asosiatif ya. Jadi asosiatif itu kan pengelompokan. Ya, pengelompokan, tetapi yang perlu kalian ketahui berlakunya untuk penjumlahan maupun untuk perkalian. Ya, jadi untuk yang lainnya itu tidak. Baik, dilanjut 5 soal lagi ya. Masih ada 5 soal lagi, mohon diperhatikan. Nah, untuk nomor 16. Kelihatan? Kelihatan. Kelihatan. Ada gambar apa di situ? Kelihatan, Pak. Ada gambar Lingkaran. Ada gambar Lingkaran. Coba bacakan pertanyaannya. Sebuah lingkaran mempunyai 9 diameter dan juri. Gambar lingkaran yang sesuai dengan petunjuk disebut adalah Oke. Coba yang mana? Yang mana jawabannya? adalah Ada tembereng. Ada tembereng. Ada diameter. Dan ada juri. Kira-kira gambar lingkarannya yang mana? Yang mana? Kenapa C? Salah. Kalau jawaban C salah. Jawabannya D. Yang ini nih. Nih jawabannya ini nih. Kenapa D? Temberengnya yang mana tembereng? Lingkaran. Malennya tadi telepon. Tembereng. Ini diameter nih. Ya, diameter. Kemudian juringnya mana juring? Juring mana? Jurinya yang Ini ada juringnya nggak? Ini ada juringnya nggak? Yang D. Yang D ada juringnya nggak? D. Ada nggak? D, Pak. D. Iya D. Ya. Temberengnya ada, juringnya ada. Utamanya ada KB. D. Ya. Sekarang yang 17. Ya. Oke, jangan berisik dulu. D. Kalau belum disuruh jangan berisik dulu. Ntar dimatiin lagi mic-nya.
Bacain, Huda. Sebuah roda sepeda diketahui memiliki panjang Diam yang lain. 28 cm. Luas lingkaran roda sepeda tersebut adalah Oke. Yang ditanya apa? Yang ditanya apa, Huda? luas. Luas lingkaran. Luas. Rumus lingkaran adalah V kali R kuadrat. ya, V kali R pangkat 2. V kali R kuadrat. Berarti, oke, perhatikan. Jangan ada yang berisik, awas. Kalau ada yang berisik, kita dimatiin lagi mic-nya. Tadi diameternya berapa ya? Diameternya berapa tadi? 28 cm. Kalau Bapak belum nyuruh ngomong, jangan ngomong. Awas. 28. Berarti Tulis Pak. kalau diameternya 28, jari-jarinya berapa? Ada yang tahu? Sok ngomong. 22/7. Yes. 22/7. Jari-jari 22/7. 14. Betul. 14. 14. Kenapa 14? Dibagi 2. Karena dibagi 2. Jadi jari-jarinya adalah 14. Sekarang masukin rumusnya. Bareng-bareng ya. Luas sama dengan V R kuadrat T. kali R kuadrat. R kuadrat. Oh, ini Septia jangan coret-coret di sini. Coba nurut dulu sebentar, jangan dulu ikut-ikutan. Ini jari-jarinya berapa tadi? Jari-jarinya adalah 14. Kalau 14, nih kalau 14, V-nya pakai 22/7 apa 3,14? 22/7. Kenapa 22/7? Karena bisa dibagi 7. Karena bisa dibagi 7. Berarti 14 kali 14. Mana yang bisa dicoret? Mana yang bisa disederhanakan? 14. Berapa? 2. 2 dikali 2 berapa? 4 dikali 14. Ayo hitung kotretannya. Jangan pakai kalkulator, curang itu. Hari. Ngitung, ngotret. Kotretannya mana? 44. Tunggu Pak. Ayo, siapa yang bisa jawab? 616. Cinta. 616. Oke, 616. Ada nggak jawabannya? Ada. Pintar, Gur. Ari. Udah pernah ada nih. Jangan berisik, jangan ngobrol. Lanjut ke 18. Yang Bapak suruh baca ya, awas. Yang Bapak suruh baca. Tiara mana Tiara? Tiara yang mana, Pak? Oh, Tiara ada berapa sih? Ada 3. Kedua, Pak. Banyak Pak, banyak. Bani sama Tiara. Kaizan Reka. Baca. Sebuah taman berbentuk lingkaran memiliki panjang jari-jari 10 meter. Keliling taman tersebut adalah Oleh Kaizan yang ditanya apa berarti? Keliling taman. Tamannya tadi berbentuk apa ya? Tamannya tadi berbentuk lingkaran. Pertanyaan berikutnya.
Apa rumus keliling lingkaran? Cepat. 3,14. Yeh, hari kamu. Rumusnya apa keliling lingkaran? 2 PR, 2 PR. Ya, 2 kali PR. 2 kali PR. Ya. Oke, kita masuk ke yang lain. 2 kali PR ya, ingat-ingat ya. Tadi jari-jarinya berapa ya? 10. Jari-jarinya 10. Nah, ini kan ada sebuah lingkaran. Nah, ini jari-jari ini 10. Tadi rumusnya adalah keliling sama dengan 2 kali PR. 2 kali. Nah, Pi-nya pakai 22/7 apa 3/14 ya? 3,14. Kenapa? 3, karena nggak bisa dibagi 7. Karena nggak bisa dibagi 7. Berarti 3,14. Dikali berapa ya? 10. 10. Nah, ayo hitung. 2 dikali 3,14. Ayo cepat hitung. Pakai kalkulator, curang. 62,8. 62,8. Pintar. 2,8. 26,8. 8 dikali 10. 2,8. Jadi jawabannya adalah? Jadi jawabannya adalah? 2,8. 2,8. 2,8. Pintar ya. Jawabannya kita cek apakah ada? Ada. Yang mana? Ada yang A. Yang A. Yang A. Yang A. Ya. Yang A. Berisik banget. Sekarang nomor 9. Berisik. Udah, stop lagi. Dengerin lagi. Yang Bapak suruh baca. Awas, yang Bapak panggil baca. Haidar Alif. Bangun datar mempunyai jumlah sudut 360 derajat. Diameter mempunyai sumbu simetri yang tak hingga dari simetri tak hingga. Tersebut adalah ciri-ciri bangun datar. Oke. Bapak meternya habis. Lingkaran. Jawabannya adalah Lingkaran. kenapa lingkaran? Karena dia mempunyai sumbu simetri yang tak terhingga. Apa itu sumbu simetri? Ada yang tahu? Apa itu sumbu simetri? Ada yang tahu nggak sumbu simetri? Garis yang bisa membedakan satu dengan yang lain. Itu sumbu. Ya. Nah, jadi lingkaran ketika dilipat-lipat atau membentuk sebuah garis, maka dia tidak terhingga, tidak ternilai. Karena dia sebuah lingkaran yang menyatu. Ya, jadi tidak bisa dipisahkan. Sekarang baca nomor 20. Siapa yang mau baca? Aku Pak. Cewek. Aku, Pak. Cewek. Dia. Cewek. Ibu aku Pak. Akila kelas Pak Ahmad. Kelas Pak Fauzan. Kelas E. Akila Zulfa Fadila. Baca.
Terdapat taman yang berbentuk persegi dengan panjang sisi 14 meter. Di dalam taman terdapat kolam berbentuk lingkaran yang berdiameter sama dengan panjang sisi persegi. Berapakah keliling kolam tersebut? Oke, yang ditanya apa Akila? Yang ditanya Berapakah keliling kolam tersebut? keliling kolam. Berapa keliling Berapakah kolam? keliling kolam? Kolamnya berbentuk apa? Tuh kapitamin tuh tenggorokan sakit. Kolamnya berbentuk apa? Bentuk Lingkaran. Persegi. Lingkaran. Lingkaran mana? Persegi. Lingkaran. Ayah, Tapi dalam kolam tersebut ada yang berbentuk lingkaran. Berapa sisinya? Sisinya adalah tadi dia ke 14 meter. Budak gandeng. Budak. lewat dari mana sih Mama? Dari pintunya. Oh iya. Itu AC itu, Kecilin itu kecilin. Kecilin. Sorry. Lama banget. Jadi Tidar. Enggak ah. Ada sebuah persegi. Ya. Kelihatan nggak? Jangan berisik, jangan berisik. Stop. matiin dulu aja Pak, itunya Pak. Bapak matiin dulu ya semua ya, bodo amat. Pokoknya dimatiin dulu. Ya matiin. Berisik amat. Ini bapaknya masih baru. Matiin Pak, berisik nyalain lagi Pak. Ini yang berisik mana sih? Dikik Pak. Yang suara ngaji Pak. Oke, perhatikan lagi. Kamu pada berisik sih ya. Nah, ini ya. Ini kan ada persegi nih, ya. Ada persegi. Tadi sisinya adalah 14. Berarti yang namanya persegi kan sisinya sama ya. Berarti kalau di sininya 14, di sini juga 14, di sini juga 14, di sini juga 14. Tapi di dalam kolam itu ada sebuah lingkaran. Nah, di dalamnya ada lingkaran. Yang ditanya berapa kelilingnya? Keliling. Berapa kelilingnya? Yang namanya keliling kemarin itu tinggal ditambah aja antar sisi-sisi ininya. Tuh. Berarti 14 tambah 14 tambah 14 tambah 14. 28 ditambah 28. Maka berapa hasilnya? 28 tambah 28. Jawabannya adalah 56. Nah, lingkaran ini kamu nggak usah diapa-apain. Karena lingkaran ini hanya sebagai pengecoh kalian. Jadi abaikan saja. Kalian fokus ke soal yaitu keliling kolam. Yang ditanya adalah keliling kolam. Kolamnya itu berbentuk persegi. Jadi
14 tambah 14 tambah 14 tambah 14. Jawabannya adalah 56. Oke, Bapak kembalikan lagi ke soal. Jadi jawabannya adalah 56. Oke, udah 20 soal ya. Bapak udah kasih soal 20. Kalau yang dicatat ya alhamdulillah kamu udah nyatat semua. Kalau yang belum ya tinggal dicek aja YouTube-nya di YouTube Bapak. Ya nanti diingat-ingat lagi karena ini nanti akan dimasukkan ke YouTube. Ya. Terus besok kita akan zoom lagi dengan soal esai. Awas, ini bukan pilihan ganda lagi besok. Jadi besok kalau yang nggak hadir atau yang nggak ikut zoom, sayang sekali karena besok itu esainya mulai dibahas. Oke, sebentar Bapak aktifkan lagi. Dilihat lagi. Jangan berisik, Berisik nggak jadi dinyalain lagi. Oke, terima kasih anak-anakku semua kelas A, kelas B dan kelas E, A, B, C dan E. Terima kasih sudah mengikuti Zoom ini dari nomor 1 sampai nomor 20. Pembahasan soalnya sudah dikasih. Ya, tinggal dibaca-baca di buku ininya. Ini semua komplit. Ya, besok kita akan bertemu lagi Zoom dengan pembahasan esai. Esai itu yang lebih ekstrim, yang lebih ribet. Makanya besok jangan lupa ikuti lagi Zoom-nya sampai selesai. Oke. Terima kasih banyak untuk kelas 6 semua. Dan mohon maaf jika banyak kekurangan. Kita dari jam 9 sampai jam sekarang jam 10 kita Zoom. Dan untuk besok jam 9 juga sama ya. Jangan lupa besok jam 9. Silakan ikuti lagi Zoom-nya. Tetap di rumah sehat selalu anak-anakku semua. Jaga kesehatan, jangan lupa tugas-tugasnya itu dikerjakan. Terima kasih. Ditutup dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk anak-anakku semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan boleh keluar.